Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila dari kelas PBSI 2024B. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan isi dari channel YouTube 1%, yang mana di sana ada beberapa chapter yang akan saya jelaskan secara terperinci sebagai berikut. Sebelum melanjut pada pembahasan berikutnya, di sini saya akan membahas di channel YouTube yang saya pilih, yaitu By 1%, yang bertemakan seni mengenal diri sendiri serta tujuan hidup menurut psikologis dan filsafat. Baik teman-teman, dalam chapter pertama, dalam konten ini menjelaskan tentang kerangka inti filosofis, yaitu adalah eksistensialisme, yang mana para kaum eksistensialisme berpendapat bahwasanya kita hidup di dalam dunia ini tanpa adanya buku panduan, yaitu diibaratkan sebagai buku kosong yang di dalamnya tidak ada panduan sedikit pun. Maka juga dalam filosofis diibaratkan hidup ini sebagai kanvas kosong, yang mana kita sebagai diri sendiri bertanggung jawab untuk memberikan makna dan memberikan warna di dalam kehidupan ini. Tentunya kehidupan kita sendiri, teman-teman. Filosofis terkenal dari Prancis, yaitu dengan pernyataannya bahwasanya manusia itu dikutuk untuk menjadi manusia yang bebas. Kebebasan tersebut datang bersamaan dengan tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah kita pilih. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, ketika sekarang kita menjadi mahasiswa, ini adalah suatu pilihan dalam hidup kita, yang mana kita bertanggung jawab atas tujuan tersebut. Kita menjadi mahasiswa yang aktif serta lulus tepat waktu itu adalah salah satu keberhasilan dalam tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi teman-teman, di dalam konten ini juga menjelaskan bahwasanya tanggung jawab yang datang itu terkadang juga akan menimbulkan kecemasan, atau dalam bahasa filosofisnya adalah angst, yang mana kecemasan ini seperti halnya berpendidikan, kemudian mempunyai anak, kemudian memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, ini kita mengikuti standar sosial agar apa? Agar kita terlihat aman. Para filosofis juga berpendapat bahwasanya tidak ada yang salah ketika kita mengikuti standar sosial, tapi kuncinya terletak pada apakah pilihan kita ini secara autentik, ataukah pilihan kita ini justru dalam dasar ketakutan dan kecemasan, tentunya dalam tekanan sosial. Baik teman-teman, lanjut pada chapter selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang otentisitas dan pengenalan diri. Pilihan yang autentik itu, teman-teman, muncul dari penerimaan dan pengenalan diri secara tulus. Tidak secara autentik, berarti dia ini biasanya didorong oleh ekspektasi masyarakat serta takut untuk dinilai orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai pilihan yang autentik, maka kita harus mengenal diri kita dulu. Mau jadi apakah kita, mau seperti apakah kita, agar kita mempunyai tujuan hidup secara selaras. Seperti itu. Baik teman-teman, kenapa saya sangat merekomendasikan konten By 1% ini? Karena menurut saya di dalam konten-konten By 1% ini bukan hanya membahas soal dinamika kehidupan, tapi juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Nah, dalam channel YouTube ini bukan hanya menyediakan tentang motivasi, tapi dalamnya juga ada untuk pengenalan diri. Jadi di platform ini kita disediakan psikotes untuk mengenal diri kita, mengetahui bakat kita, mau kemana dan lain sebagainya, dan tentunya itu premium. Jadi satu hal yang saya pelajari dari konten ini yaitu adalah penemuan diri adalah perjalanan sekali seumur hidup, bukan proyeksi